Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Wira Asri dengan NPM 201001211158. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari Prodi Ilmu Negara kelas 1D, yaitu Teori Asal Mula Negara. Teori asal mula negara dibagi menurut dua pandangan. Yang pertama adalah menurut pandangan pemikir Barat, dan yang kedua adalah menurut pandangan pemikir Islam. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Dalam pandangan pemikir Barat, ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat ini adalah teori yang mengatakan bahwa negara akan muncul karena adanya suatu perjanjian masyarakat, dengan seluruh warga akan mengikatkan diri dalam sebuah organisasi yang bisa menjamin dan melindungi kelangsungan hidup warga masyarakat. Perjanjian ini diadakan dengan maksud agar kepentingan bersama dapat dipelihara dan adanya saling menghargai dan menghormati sehingga terhindar dari saling bermusuhan atau saling menindas. Menurut para tokoh Barat tentang teori perjanjian masyarakat ini, yang pertama oleh Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, pada awalnya negara dalam keadaan kacau balau sehingga menimbulkan rasa takut warga. Menyadari semua itu, timbul kesadaran warga bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut perlu sebuah wadah atau negara yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak, seorang pemimpin ya. Dan yang kedua adalah John Locke. Menurut John Locke, bahwa hak asasi manusia harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi manusia, dibentuklah suatu perjanjian untuk membuat warga negara yang melindungi hak asasi warga tersebut dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Ia juga menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui 3/4 Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. 3/4 Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah tersebar ke dunia. Contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Berdasarkan itulah, teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Doktrin ketuhanan lahir sebagai kontroversi kekuasaan politik abad pertengahan. Kaum monarch berpendapat raja yang tiran dapat diturunkan dan dibunuh, sumber kekuasaan adalah rakyat, sedang raja-raja menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh Tuhan. Raja-raja hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Teori ketuhanan ada dua. Yang pertama adalah teori ketuhanan langsung, yaitu bahwa untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, teori ketuhanan tidak langsung, yaitu bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Doktrin ini membuat kekuasaan raja mendapat sifatnya yang suci, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan juga. Teori ketuhanan ini dipelopori oleh tokoh Agustinus, Friedrich Julius Tah, dan Cranenberg. Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam di dunia. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah karena kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah teori kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa manusia membentuk negara dengan mengadakan perjanjian dengan masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-haknya adalah teori kekuasaan atau kekuatan. Teori ini juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan bebas atau manusia in abstracto. Tetapi keadaannya berbeda, sebab menurut teori ini manusia dalam keadaan alamiah pun sudah selalu hidup berkelompok, mengadakan hubungan walaupun belum ada lembaga perkawinan. Menurut teori kekuatan, yang berkuasa adalah yang paling kuat.
Dan yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kuat secara jasmani atau fisik. Kemudian apabila keluarga tersebut berkembang menjadi sebuah masyarakat dan negara, maka bekas-bekas kekuasaan asal tadi masih terbawa untuk tetap berkuasa di dalam masyarakat atau negara. Para tokoh barat yang berpendapat tentang teori kekuatan ini yang pertama yaitu Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa negara itu adalah sesuatu yang daripada maksudnya adalah pertentangan kekuatan ekonomi. Negara digunakan sebagai alat oleh mereka adalah golongan yang kuat kepada yang lemah dalam sisi ekonomi. Dan yang kedua adalah Oppenheimer. Menurut Oppenheimer, negara adalah merupakan suatu alat yang kuat dan digunakan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan ketertiban masyarakat, di mana pelaksanaan ini dari golongan yang kuat pada golongan yang lemah, di mana bermaksud menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat itu. Yang ketiga ada dari Harold Jelaski. Jelaski berpendapat bahwa negara adalah suatu alat pemaksaan dalam melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan melaksanakan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat dan yang berkuasa. Dalam hal ini, apabila penguasa berasal dari aliran kapitalisme, maka organisasi negara akan digunakan penguasa dengan melangsungkan suatu sistem yang kapitalis. Menang sendiri maksudnya. Dan begitu juga dengan sosialisme dan lain sebagainya, sesuai dengan asal aliran penguasa tersebut. Yang keempat ada Leon Duguid. Ia mengakui adanya hak subjektif atau kekuasaan, juga menolak ajaran yang menyatakan bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan. Leon menolak ajaran mengenai adanya pecahnya masyarakat di mana pada akhirnya membentuk negara. Dan yang keempat ada teori patriarkal. Menurut Aristoteles, negara wujud akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah. Keluarga dianggap sebagai unit asas sebuah masyarakat, manakala puak pula sebagai gabungan beberapa puak keluarga. Gabungan ini mewujudkan institusi kampung dan dimajukan menjadi negara. Kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum lelaki. Kaum lelaki menjadi pakar rujuk dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat. Jadi di teori patriarkal ini, semua keputusan ada pada pemimpin laki-laki. Pemimpin harus laki-laki. Keluarga sebagai pengelompokan patriarkal adalah kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat primitif. Keluarga-keluarga ini kemudian semakin meluas sehingga hubungan antar keluarga juga semakin meluas sampai terbentuklah suatu suku. Suku-suku yang juga terus berkembang dan diiringi hubungan yang semakin intens antara suku satu dan suku lainnya, kemudian menjadi cikal bakal negara. Dalam teori patriarkal, hubungan keluarga ditarik dari garis keturunan ayah, sedangkan dalam teori matriarkal, keluarga ditarik dari garis keturunan ibu. Yang kelima ada teori organis. Teori organis ini adalah teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ. Sistem organ begitu seterusnya sampai membentuk sebuah individu. Pertumbuhan negara juga dalam hal seperti itu. Dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan sintesis fungsi pada setiap tingkatan unitas. Teori ini dianggap sebagai teori tertua tentang negara karena ditarik dari asumsi Plato yang mempersamakan individu dengan negara dengan menarik persamaan antara fungsi-fungsi negara dan fungsi-fungsi individu. Dan yang keenam ada teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk padanya. Hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Dalam keadaan perang, raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Jika perang selesai dengan kemenangan, para bangsawan yang membantu mendapat sebidang tanah sebagai hadiah. Sehingga mereka mendapat hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah tersebut. Yang ketujuh ada teori alamiah. Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal. Maksudnya tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat. Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang alamiah terjadi dan merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri.
Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang menyebut manusia sebagai zoon politikon. Penyebutan manusia sebagai zoon politikon adalah bahwa manusia baru dikatakan sempurna apabila hidup dalam ikatan kenegaraan. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang dibentuk untuk menyempurnakan tujuan manusia dalam hidup. Dan yang kedelapan ada teori historis, bahwa negara sebagai organisasi sosial tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi, lembaga-lembaga sosial mendapat keniscayaan dan sangat bergantung pada kondisi. Waktu dan tempat di mana evolusi itu bergantung, lembaga sosial merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hadir dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi. Teori terbentuknya negara secara historis sama dengan teori terbentuknya negara secara faktual. Sebab, sejarah terbentuknya negara yang dikemukakan itu secara metode berdasarkan kepada fakta-fakta, bukan idealisasi konseptual atau gagasan belaka. Contoh, Aristoteles dalam karyanya Politeia mengemukakan terbentuknya negara itu berasal mula dari masyarakat. Adapun masyarakat terbentuk dari komunitas yang lebih kecil dan tersusun dari desa, dusun, dan susunan yang terkecil adalah keluarga. Ini diteorikannya sebagai zoon politikon. Adapun paham penyelidikannya adalah empiris yang di dalamnya sudah tersimpul penjelasan yang sosiologis, historis, dan faktual. Contoh yang lain yang dapat diketahui dari metode Niccolo Machiavelli dan Bodin yang juga historis dan faktual. Dan selanjutnya, berdasarkan pandangan pemikir Islam. Yang pertama ada dari Ibnu Abi-Rabi, mengatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain. Maksudnya bantuan manusia yang lain. Sehingga mereka saling memerlukan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuhlah dan terbentuklah kota-kota. Yang kedua dari Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain, adapun tujuan bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup saja, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, tetapi juga secara spiritual. Tidak saja di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Yang ketiga ada dari Al-Mawardi. Al-Mawardi mengatakan bahwa perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Hal itu mendorong manusia untuk bersatu, lalu akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Hubungan kepala negara dan rakyat adalah hubungan dua pihak secara beserta kontrak sosial antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dan yang keempat ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kebutuhan akan keturunan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Hak itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta keluarga. Dan kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Manusia demi kesehatan dan keamanannya, dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh untuk melindungi dari udara panas, dingin, hujan, dan gangguan orang-orang yang jahat atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu perlu kerjasama dan saling membantu antar sesama umat manusia. Dari situlah muncullah sebuah negara. Selanjutnya ada dari Ibnu Khaldun. Adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Demikian pula dengan keamanan. Yang keduanya tidak mungkin dipenuhi sendirian, harus ada kerjasama antara satu manusia dengan manusia lainnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.